Selamat datang di Kok Bisa, Why Not Science kanal yang khusus menjelaskan misteri, fenomena aneh, dan pengetahuan ilmiah dalam alam serta kehidupan sosial dengan sudut pandang sains yang logis dan mudah dipahami. Kami tidak hanya percaya, tetapi mencari penyebab, mekanisme, dan kebenaran di balik setiap fenomena. Jika kamu menyukai konten yang membuatmu spontan bertanya kok bisa, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Dukunganmu adalah dorongan bagi kami untuk terus menjelaskan dunia secara ilmiah dan jelas. Bayangkan apartemen 15 lantai di tengah laut, miring 20 derajat ke kiri dan kanan, tapi anehnya tidak terbalik sama sekali. Apakah kamu akan percaya kalau ini aman? Yang lebih gila lagi, di dalamnya ada 5.000 orang yang santai makan di prasmanan. Dari daratan, kapal ini terlihat seperti akan tumbang kapan saja, tapi faktanya dia adalah monster teknik yang bisa bangkit lagi. Bahkan jika miring hampir 80 derajat atau dihantam ombak setinggi 10 meter, dia tetap melaju tanpa masalah. Kok bisa ya? Bagaimana hukum fisika yang terdengar mustahil ini bekerja? Hari ini kita akan bongkar rahasianya. Yang kita lihat memang hotel 15 lantai, tapi rahasia sebenarnya tersembunyi jauh di bawah permukaan air. Kapal pesiar terlihat menjulang tinggi, tapi berat aslinya justru terkonsentrasi di bagian paling bawah. Strukturnya persis seperti boneka Roly-Poly atau boneka Daruma. Ada pemberat besi yang disembunyikan di dasarnya. Itulah kenapa sekuat apapun kamu mendorong boneka ini, dia akan selalu berdiri tegak lagi. Pusat gravitasinya menempel erat di lantai. Kapal pesiar dirancang dengan prinsip yang sama persis. Kamar mewah dan kolam renang di atas itu sebenarnya seringan kotak kardus kosong jika dibandingkan dengan bagian bawah. Berat sesungguhnya ada di mesin, tangki bahan bakar, generator, dan tangki air raksasa yang tersimpan di perut kapal. Bayangkan, seluruh bangunan atas kapal itu bahkan lebih ringan daripada satu ruang mesin di bawahnya. Untuk memahaminya, kita perlu kenalan dengan dua titik ajaib. Pertama, titik pusat gravitasi. Ini adalah titik di mana seluruh massa kapal dianggap berkumpul. Insinyur sengaja menaruhnya jauh di dalam air. Kedua, titik pusat apung. Ini adalah titik di mana air memberikan gaya angkat ke atas. Nah, di sini serunya, saat kapal miring, titik apung ini ikut bergerak karena bentuk bagian yang terendam berubah. Kalau miring ke kiri 10 derajat, sisi kiri terendam lebih dalam, titik apung geser ke kiri, lalu mendorong kapal kembali ke kanan. Inilah yang disebut momen pengembalian. Gravitasi menarik ke bawah, apung mendorong ke atas, kapal pun tegak lagi. Ada satu konsep kunci lagi, metacenter. Ini adalah titik pertemuan garis vertikal dari pusat apung yang baru. Jarak antara gravitasi dan metacenter disebut GM. Semakin besar nilai GM, semakin kuat kapal ingin berdiri tegak. Contohnya, kapal dengan GM 5 meter akan langsung membanting balik ke posisi tegak begitu miring sedikit saja. Tapi kalau GM terlalu besar, ada masalah baru, kapal jadi berguncang kasar, dan penumpang bakal mabuk laut parah. Kapal perang punya GM besar untuk stabilitas tempur, tapi kru di dalamnya harus punya perut baja. Makanya, desainer kapal pesiar harus main aman di tengah-tengah, mencari angka GM yang pas antara selamat dan nyaman. Rahasia selanjutnya ada pada lebar kapal. Dari samping terlihat ramping, tapi dari depan, lebarnya seluas satu blok apartemen. Kapal modern lebarnya bisa 40-50 meter, itu setara setengah lapangan sepak bola. Lambung bawahnya cembung dan lebar, bekerja seperti papan luas yang ditaruh di atas air. Semakin lebar, semakin banyak air yang berpindah saat miring, membuat gaya pengembaliannya makin dahsyat. Coba saja apungkan papan kayu tipis dan papan lebar. Yang lebar pasti jauh lebih susah dibalikkan, kan? Itulah kenapa kapal pesiar makin lama makin lebar. Bisa tambah kamar sekaligus tambah stabil. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Tapi tunggu, ada plot twistnya. Rahasia terbesar justru adalah sirip sakti yang tersembunyi di bawah air.
Namanya stabilizer fin. Penumpang cuma lihat kaca jendela, tapi di bawah sana sayap ini bertarung melawan ombak. Bentuknya persis sayap pesawat, panjangnya bisa 8 meter. Dia bergerak naik turun memanipulasi aliran air. Saat kapal melaju 20 km jam, air yang melewati sirip ini menciptakan gaya angkat lift atau gaya tekan downforce. Misal ombak menghantam dari kiri, mau menggulingkan kapal ke kanan, sirip kiri akan mendongak menciptakan gaya angkat 20 ton, sirip kanan menunduk, menarik sisi kanan ke bawah. Hasilnya, kapal dipaksa kembali tegak melawan ombak. Sistem ini jenius banget. Sensor giroskop membaca kemiringan 100 kali per detik, lalu komputer mengatur sudut sirip secara instan. Tenaga hidroliknya luar biasa kuat, tekanannya 100 kali lipat ban mobilmu. Semua terjadi otomatis tanpa campur tangan manusia. Berkat ini, guncangan bisa diredam sampai 80%. Kalau ombak mau memiringkan 10 derajat, stabilizer memangkasnya jadi cuma 2 derajat. Tapi alat canggih ini punya kelemahan, cuma bekerja saat kapal bergerak maju, dan harganya miliaran rupiah per unit. Ada juga pelindung pasif namanya Bilge Cal. Ini sirip panjang di lambung yang menambah hambatan air. Sederhana, tinggal las, nggak mungkin rusak, dan selalu aktif. Walau bikin boros bahan bakar karena gesekan, ini fitur wajib. Lalu ada anti-roll tank. Tangki bentuk U berisi ratusan ton air yang sengaja dibuat telat mikir. Saat kapal miring ke kiri, air di tangki baru mengalir ke kanan menahan beban agar kapal tidak terombang-ambing liar. Ini efektif bahkan saat kapal parkir di pelabuhan. Jadi ini adalah sistem pertahanan berlapis. Jadi apakah kapal pesiar 100% anti terbalik? Sayangnya tidak ada yang absolut di lautan. Regulasi internasional mewajibkan kapal tahan miring 30,40 derajat, tapi jika melewati batas itu bahaya mengintai. Badai ekstrim, kebocoran lambung, atau kargo yang bergeser bisa mengubah titik berat secara drastis. Pernah ada kasus di Eropa, kargo tidak diikat kuat, bergeser ke samping, dan kapal pun terbalik karena berat sebelah. Selain itu, perancang kapal selalu dilema. Jam tinggi itu aman tapi bikin mual. Jam rendah itu nyaman tapi berisiko. Tahu nggak, manusia itu lebay kalau soal keseimbangan. Miring 2 derajat saja, rasanya sudah seperti mau jatuh 5 derajat. Makanya, desainer mengatur GM sekitar 1,2 meter. Cukup aman supaya tidak terbalik, tapi cukup lambat supaya tidak muntah. Semua ini dihitung sejak di atas kertas. Mereka membagi kapal jadi ribuan kelompok massa. Mesin 500 ton di sini, generator 100 ton di sana, tangki 2000 ton di bawah. Semuanya dijumlahkan untuk mencari titik G. Kalau titik G terlalu tinggi, bongkar desain, turunkan mesin, atau pakai bahan aluminium ringan untuk lantai atas. Kapal raksasa modern bahkan melubangi bagian tengahnya, membuat atrium besar, supaya bagian atasnya lebih banyak udara daripada baja. Saat berlayar pun, keseimbangan diatur real time. Mereka main sulap air dengan balas tank, penumpang turun di kiri, isi air di tangki kiri. Bahan bakar kanan habis, pakai yang kiri juga biar seimbang. Komputer melakukan ini terus-menerus, pakai bahan bakar pun diselang-seling kiri kanan secara otomatis. Sebelum boleh bawa penumpang, kapal harus lulus uji miring. Mereka sengaja memindahkan beban untuk ngecek teori versus realita. Kalau meleset lebih dari 5%, gagal. Kapal dilarang melaut sampai diperbaiki. Aturannya seketat itu. Jadi kapal pesiar itu sebenarnya adalah boneka roli-poli raksasa berteknologi tinggi. Jangan cuma lihat apartemen mewahnya, tapi ingatlah perut besinya yang berat dan sirip lincahnya di bawah air. Saat kamu menikmati senja sambil minum jus di dek, ada ribuan sensor dan ton mesin yang bekerja keras menjaga gelasmu tidak tumpah. Teknologi tak terlihat inilah pahlawan sesungguhnya. Keren kan? Menurutmu? Berani naik kapal pesiar saat badai? Jeda musik, visual penutup, transisi ke end screen. Oh ya, satu fakta tambahan. Mesin kapal pesiar seringkali diesel elektrik, bukan langsung ke baling-baling. Baling-balingnya ada
di dalam pot yang bisa berputar 360 derajat namanya Azipod. Ini membantu manuver ekstrim. Penggunaan material komposit juga makin umum untuk mengurangi berat bagian atas lebih ekstrim lagi. Di masa depan mungkin kita akan melihat kapal dengan lambung trimaran atau katamaran untuk stabilitas mutlak. Ingat 3 kunci utamanya, pusat gravitasi rendah, lambung lebar, dan sirip stabilizer. Tanpa salah satu dari ini, liburan mewahmu bisa berubah jadi mimpi buruk yang memusingkan. Tulis di kolom komentar teknologi laut apalagi yang bikin kamu penasaran. Jangan lupa like kalau kamu jadi lebih pintar hari ini dan share ke temanmu yang takut naik kapal. Terima kasih sudah menonton Kok Bisa. Tetaplah penasaran. Music outro Kok Bisa video suggestion. Musik memudar, meong, suara kucing.